diprediksi bakal menjadi komponen utama dalam global intelligent transport system atau sebagai ya penggunaan untuk logistik, keamanan jalan dan traffic data collection. Nah, WIM itu juga biasanya digunakan tadi automated traffic law enforcement itu untuk mendeteksi odol, overdimensi, overload. Ya seperti yang kita ketahui, Bapak Menteri AHY sudah menetapkan zero odol di 2027. Di tengah tuntutan reformasi transportasi darat Indonesia, hadir sebuah langkah strategis yang tak lagi dapat ditunda. Teknologi Wake in Motion atau WIM-VC bukan hanya alat timbang otomatis, melainkan instrumen pengawasan berbasis data real-time yang bekerja tanpa menghentikan arus kendaraan. Melalui forum ini, pemerintah, akademisi, industri, dan pengembang teknologi mengikat persepsi yang sama, bahwa akurasi, transparansi, serta disiplin operasional harus dibangun bukan dengan asumsi, tetapi dengan data yang tak dapat disangkal. Ini adalah babak awal transformasi digital transportasi Indonesia. Dari persoalan biaya logistik yang mencekik, hingga kerusakan infrastruktur akibat muatan berlebih yang tak terkendali. WIM-VC bekerja 24 jam tanpa kompromi, merekam pelanggaran secara presisi, memberikan dasar bagi penegakan hukum yang tidak lagi subjektif, melainkan berbasis bukti. Teknologi ini bukan sekadar solusi teknis, ia adalah fondasi kebijakan masa depan, menuju jalan raya yang lebih tertib, aman, dan berdaulat terhadap aturan yang ditegakkan. Untuk di Indonesia, kita sekarang seperti yang tadi disebutkan, kita sudah masang beberapa tempat, ada 13 tempat WIM di Indonesia, untuk yang diperbankan perhubungan, kemudian untuk di tempat lain itu sekitar 22 tempat juga. Sejauh ini, ya walaupun sebagai data statistik, tapi itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa WIM itu dapat bekerja dan dapat mendukung dari fungsi yang mereka inginkan untuk perawatan, untuk perbaikan. Gitu. Mereka sudah bisa berjalan dengan menggunakan data dari WIM. Tapi memang untuk concern kita adalah di penegakan hukum. Kita masih meramu, kita masih mencoba apa sih yang dibutuhkan untuk WIM ini bisa berjalan sebagai penegakan hukum seperti yang sudah dibuktikan di luar. Jadi yang tadi saya sebutkan, kalau memang di luar itu butuh 10 atau 15 tahun untuk WIM itu sebagai penegakan hukum, bisa nggak kita dalam waktu 7 tahun, 6 tahun seperti kata Pak AHY, 2027 itu adalah zero odol. Otomatis ya udah kita harus speed up, ini standar ini kita jadikan, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti kali dari Badan Meteorologi, kemudian dengan instansi yang lain untuk bagaimana WIM ini bisa berjalan untuk penegakan hukum. Wake in Motion itu adalah sistem penimbangan sambil dinamis. Jadi kalau kita tahu secara statis itu mereka harus berhenti di atas platformnya. Kalau WIM itu adalah sistem penimbangan dinamis di mana pengukuran dapat diukur dari 4 sampai 120 km per jam. Jadi kendaraan itu cukup lewat, langsung kita kebaca semua. Kalau yang di Departemen Perhubungan kita tambahkan dengan LIDAR untuk baca dimensi, kita tambahkan dengan OCR dan RFID untuk identifikasi kendaraan. Jadi sekali mereka lewat, dimensinya kebaca, ukurannya beratnya kebaca, identifikasi kendaraannya kebaca, udah langsung gampang, langsung ketahuan semua itu. Tanpa harus berhenti. Masih ada kecelakaan. Nah itu sebenarnya nanti dari data-data WIM yang kita akan kelola, nanti ketahuan tuh, karena kan WIM ini kan dia berjalan 24 jam kan. Nanti kita akan buatkan statistiknya, perusahaan mana atau kendaraan mana yang paling banyak pelanggaran. Itu yang nanti akan kita laporkan ke departemen terkait biar ditindak, karena dalam hal ini Departemen Perhubungan belum
kayaknya nggak punya hak untuk menindak ya, dari kepolisian atau kejaksaan yang nanti yang menindak. Kami sangat concern masalah keamanan data. Jadi untuk WIM ini kami jamin tidak ada data yang keluar satupun. Data itu kepemilikan dari klien. Misalnya dalam hal ini Departemen Perhubungan, data itu kepunyaan Departemen Perhubungan, dimiliki dan dikelola langsung oleh Departemen Perhubungan. Bahkan kami pun tidak boleh membaca itu, tapi kami hanya izin kita baca aktif apa enggak alatnya itu. Security itu kita sangat concern juga untuk masalah security. Itu dia kenapa kita buat sebenarnya lokal base. Jadi nanti dari situ baru akan dimasukkan ke instalasi atau jaringan dari kementerian atau klien tersebut gitu. Jadi kita tidak menggunakan jaringan tersendiri, teman kita menggunakan jaringan lokal mereka yang memang mereka sudah firm dengan itu. Sementara itu, co-founder Visi Global Teknologi Sapta Aji Yudhistira menyatakan, berangkat dari komitmen menuju Zero Odol pada 2027, Visi Global Teknologi menyiapkan implementasi Wake in Motion di 10 titik Jawa Barat dan 10 titik Jawa Tengah, bekerja sama dengan kementerian terkait. Dengan regulasi yang saat ini disebut tidak menjadi hambatan karena sepenuhnya mengikuti standar 5E namun tetap membuka ruang pembaruan regulasi di masa depan. Adalah salah satu vendor ataupun expertise di bidang WIM. Kita mendapatkan sekitar 26 tempat. Jadi di pelabuhan ada 11, kemudian di Kemenhub ada 7 maksud saya. Kemudian di UKK ada pasang 15. Nah, di situ kita membuktikan bahwa kita siap membantu sesuai dengan arahan Pak AHY untuk bisa memberantas odol, zero odol di 2027. Besar itu kita harus ada edukasi ke masyarakat ya, bahwa dengan adanya odol atau mereka untuk memaksakan beberapa vehicle di atas dari kemampuan mereka itu sangat berbahaya sekali di jalanan Indonesia. Itu aja sih. Jadi memang PR kita bersama untuk bisa awareness ke masyarakat sekitar atau masyarakat pada umumnya di Indonesia untuk bahwa odol itu sangat berbahaya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. WIM itu ngomong-ngomong, WIM itu satu-satunya produk WIM di Indonesia yang memiliki muatan TKDN. Satu-satunya di Indonesia memiliki muatan TKDN, dan kita 100% seluruh teknologinya, seluruh resource-nya itu menggunakan 100% orang Indonesia. Jadi pembangunan orang Indonesia, implementasi Indonesia, maintenance juga orang Indonesia, semuanya lokal. Depannya sih kita akan mau pasang di Jawa Barat itu 10 titik, Jawa Tengah 10 titik juga. Itu bekerja sama dengan kementerian, harapannya bisa lancar dan tetap finish line-nya itu 2027 zero odol. Harapannya yang pertama Pak, tidak menutup mata atau bisa melihat secara saat ini WIM itu bisa dibilang mungkin saja bisa jadi pengganti dari weighbridge yang statik ya, ataupun bisa dibilang kita bisa menggunakan saling pertukaran data antara weighbridge dengan WIM. Jadi dua-duanya bisa kita instalasi, kemudian dari situ bisa saling support, baik itu data dari weighbridge ataupun dari data dari WIM. Gitu.